selamat hari Jumat. Sudah memasuki akhir pekan ya. Saya Kak Rose, tetap semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini aku ditemani oleh Daniel. Nah, baru kamera ke Daniel tuh. Apa kabar Daniel? Semangat ya. Oke. Baik, sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita yang sudah hadir untuk berbagi cerita, kita ke sini dulu ya untuk membahas apa sih yang lagi ramai yang menjadi highlight kita hari ini, yang banyak juga menuai komentar dan perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari baik. Ini datang dari dunia nyata ya. Ini masih sekitar kisi-kisi dari pertandingan kemarin ya. Pertandingan sepak bola babak kualifikasi itu ya. Babak kualifikasi Piala Dunia 2020 berapa sih? 26 antara Arab Saudi versus Indonesia, di mana hasilnya imbang 1-1 gitu ya kan. Nah, ya apa sih, kan kemarin juga perhatiannya soal timnas ini, selain sepak bolanya juga orang perhatian soal arahannya ya kan. Nah, apalagi kan kemarin tuh rame, oh si istrinya Arhan udah umroh, terus habis itu mau ketemu lagi nanti di Arab Saudi, tapi ketika Arhannya umroh kok nggak bareng sama istrinya gitu kan. Oh mungkin dia akan nungguin pada saat pertandingan. Nah bener, emang ada istrinya Arhan ada nonton pertandingan. Arhannya juga kebetulan kemarin nggak dimainkan ya, jadi dia duduk di bangku cadangan gitu ya. Aku menjelaskan karena aku nggak nonton juga ya, mohon maaf kalau dia salah-salah gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian, itu adalah ada supporter Indonesia yang bawa spanduk gitu pada saat pertandingan. Spanduknya bunyinya adalah seperti ini, dan ini viral juga ya, bunyinya adalah Arhan, nasib kita sama, istri selingkuh gitu kan. Nah, ini viral dan juga menuai banyak pro dan kontra ya. Ada yang menganggap ini sesuatu yang menggelitik, ada juga yang apaan sih gitu ya. Coba kita baca komentar netizen yang bunyinya adalah, bukannya ngasih semangat malah curhat. Mungkin dia ingin disemangatin juga kali ya. Yang berikutnya, awas loh nanti dilaporin, wonge baik-baik aja kok katanya. Yang berikut, ini bukan mensupport tapi bikin malu Arhan. Please lah, tahu situasi lagi pertandingan internasional ini katanya gitu. Yang berikut ada lagi, bukan tambah semangat tapi tambah ngedrop. Yang berikutnya, semoga yang bersangkutan baca gitu. Terus ada lagi yang berikutnya, semoga mertuanya baca katanya. Orang ini masih bertanya-tanya, masih aja menjadi sorotan ya. Cuman gara-gara waktu Arhan umroh, istrinya posting fotonya dia lagi skydiving gitu kan. Ya orang ini bukan yang ngasih semangat mendampingi suaminya. Ya kalau kita lihat dari instastory-nya, siapa instastory? Mail. Ya kan itu perginya bareng juga tuh sama teman yang satu lagi tuh yang selebgram juga kan, kemarin ke Dubai dan juga umrohnya. Nah ini ada di fotonya, ada kok dia duduk tuh. Mailnya lagi di Jakarta gitu, terus video callan. Tuh duduk berdua nemenin. Tuh kayaknya sih duduk berdua. Itu duduknya emang di stadion ya? Bangkunya sih iya ya Kak. Bangkunya iya, saat pertandingan. Ya, soalnya Ratu posting di gitu. Oh, ada juga postingnya. Iya emang ada kok, nonton bener kan. Ya, gitu aja ya. Baik. Yang berikutnya ada berita lagi yang mau menjadi perhatian kita juga. Ini Raline Shah ya. Raline Shah itu lagi di mana sih? Dia lagi di Korea. Ya. Dia lagi di Korea, dia foto sama artis Korea, di tag di Instagramnya. Tapi yang bikin netizen murka adalah ketika captionnya bunyinya adalah, tahu siapa dia nggak gitu ya. Itu kan postingannya? Ya. Ada postingannya masih belum di take down kan? Masih. Ini siapa ya? Dia yang minta foto, tolong yang apa? Yang suka sama artis Korea katanya gitu. Ya, ini bikin orang tuh kesel. KZL banyak yang menuduh, Raline so artis gitu kan ya, sombong amat gitu. Komentarnya, coba kita lihat komentarnya. Kak Raline, kalau Junho yang minta foto berarti fotonya harus ada di HP Junho ya Kak? Gimana cara kakak minta foto itu kalau kakak nggak kenal atau kenalan sama Junho? Butuh pencerahan. Katanya, minta foto tuh artinya ya ada di kamera Junho, iya kan? Junho nya posting nggak? Siapa Raline? Oke, yang berikutnya coba kita lihat. Kurang-kurangin capernya katanya gitu. Yang berikutnya, pick me. Yang berikutnya, gue mikir nih orang nggak problematik, ternyata sok ngartis ya kali. Sekelas Junho minta foto Anda duluan lah, dia ambilnya pakai HP situ. Minimal hapus sih kalau emang nggak kenal, bikin malu aja. Astaga, Raline kan juga artis ya. Junho itu juga artis ya, sama-sama artis. Tuh kan, cintailah produk-produk
dalam negeri. Yang berikutnya, bercanda itu mah netizen emang suka panasan, makanya digoreng-goreng sama Ralin. Nah ini yang netral ya. Terus ada lagi komentarnya, astaga, meskipun gue nggak suka Ralin Shah, tapi you guys itu jokes elah gini aja diributin gitu ya. Netizen itu ya kalau yang di serius nggak percaya, yang bercanda dianggap serius gitu ya. Iya. Oke, yang berikutnya. Lagi ada lagi? Habis cuma gitu aja. Ralin sampai posting apa sih, dia bilang dia dilindungi oleh kekuatan cinta katanya gitu. Ralin makanya jangan suka bikin iri deh Ralin, lain kali ajak-ajak lah kalau mau foto bareng Junho ya kan. Oke, kita menuju ke ada Mbak Nunung. Kita lihat dulu profil Mbak Nunung berikut ini. Tri Retno Prayudati atau Nunung, komedian kelahiran 1963 yang mengawali karir dengan bergabung dalam grup lawak Sri Mulat pada 1986 dan membawakan acara Opera Van Java pada 2008 hingga 2021 ini menikah dengan Ian Sambiran, pria yang 12 tahun lebih muda darinya pada 2012. Anak ketiga dari 7 bersaudara yang menjadi tulang punggung untuk 30 anggota keluarganya ini, di podcast Wendy Cagur mengaku saat divonis kanker payudara pada 2023, ia tidak pernah mendapatkan perhatian dari anggota keluarga hingga Nunung menyesal karena terlalu memanjakan dan memblokir kontak anggota keluarga sampai akhirnya viral hingga dihubungi melalui DM Instagram dan SMS, namun Nunung mengaku masih sakit hati. 27 Agustus kemarin, Nunung menjalankan operasi katarak pada mata bagian kanan. Bagaimana ungkapan kekecewaan Nunung terhadap anggota keluarganya? Dan bagaimana perjuangan Nunung untuk melihat sebelum akhirnya menjalani operasi katarak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Mbak Nunung. Apa kabar Mbak Nunung? Alhamdulillah. Mbak Nunung, kemarin kan kita dapat kabar Mbak Nunung juga menjalani operasi katarak. Ya? Gimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah udah bisa melihat dengan sempurna. Jadi kataraknya ini katarak dalam. Jadi harus ganti lensa mata. Terus retinanya juga bermasalah. Terus mainnya tuh tiba-tiba udah 10. Aduh, burem dong itu. Udah nggak, bukannya burem lagi, udah nggak ngerti apa-apa bener. Tadinya ini masih kuat, makanya waktu ditanya dokter, Mbak udah berapa lama? Saya nggak ngerti ini udah berapa lama karena ini masih kuat melihat. Kesini sebulan kemarin itu kok ganggu banget ya mata saya, kenapa? Apa men saya nambah? Terus saya ganti kacamata gitu ya, ganti kacamata tetap aja sering nabrak jalan, terus lihat tangga tuh udah nggak bisa gitu. Nah akhirnya aku periksa, aku tutup mata, kok ini nggak bisa lihat sama sekali ya? Udah gelap gitu? Gelap, udah nggak bisa lihat sama sekali. Ternyata ada katarak di dalam. Jadi bukan kalau katarak keluar kan operasinya cuma biasa di laser, di apa. Ini dalam, jadi diganti lensanya diganti. Gitu. Jadi sekarang udah terang lagi ya. Alhamdulillah udah terang lagi, udah bisa melihat lagi. Ini ada artikelnya bunyinya seperti ini nih Mbak Nunung ya. Nunung Sri Mulat langsung kerja setelah operasi katarak demi biaya kuliah anak. Tapi kan kemarin juga kita lihat yang juga ramai pada saat ngobrol di podcastnya Wendy ya. Mbak Nunung kan sempat bilang kayak sempat kesel gitu karena anak-anak terutama gitu banyak yang nggak nanya kabarnya. Iya. Gitu ya. Coba kita lihat sih seperti apa cuplikan wawancara. Masih ada kekecewaan itu? Iya, gimana ya? Masih sih. Katanya udah ada 1-2 yang menghubungi. Ada 1-2 mereka yang lewat Instagram, lewat SMS. Cuman 1-2 gitu. Cuman ya sekali ditanya kabar, tanya gimana operasi matanya gitu. Tapi ya sampai sekarang aku masih tutup mereka nih. Masih di blok ya. Mbak Nunung mau menenangkan hati dulu. Aku mau menenangin, tapi suatu saat pasti aku akan buka. Aku soalnya nggak tahan kangen sama cucu-cucuku. Itu menyiksa banget buat saya. Apakah sebelum-sebelumnya memang anak-anak itu memang kan mungkin punya kesibukan sendiri sehingga memang jarang nanya kabar atau? Iya, sesibuk apapun ya, mungkin sesibuk apapun kan, karena saya itu kan masih memikirkan mereka. Setiap hari Sabtu tuh saya kasih ya untuk uang jajan yang masih kuliah, untuk bayar apa. Mereka masih bisa mengucapkan terima kasih. Tapi terima kasih itu ya sehat mah, apa itu nggak pernah ada. Nggak ada pertanyaan. Dan gitu. Aku selalu terus yang menanyakan itu dari aku tuh sampai hal makan terkecil aja, aku tadi masak apa di rumah, cocok enggak, kalau nggak cocok
makan apa, pengen apa, itu hal kecil aja aku kayak gitu loh. Aku tuh nggak bisa gitu. Sampai sekarang, Fen, kalau kamu, aku tuh tersiksa banget loh. Apalagi aku ngerti hujatan yang segitu gedenya kepada keluargaku, tapi ya itu udah resiko gitu. Aku ngomong gitu bukan menghendaki mereka untuk dihujat gitu loh. Aku bicara itu cuman ini loh, mama, terus saudara-saudaraku semua, anak-anakku, aku tuh cuman pengen butuh tanya kabar aku deh gitu. Ya mungkin karena kalau aku dianggap lebay, monggo. Sampai ada yang nganggap aku bipolar, monggo. Sampai ada yang nganggap aku ini monggo terserah. Itu semua akan mengalami. Seorang ibu yang sudah usianya nggak muda lagi, jauh dari anak keluarga, sanak keluarga, ditanyain kabar itu pasti pengen banget lah. Iya kan? Gitu loh. Nah, hanya itu aja, kenapa mereka nggak peka? Kenapa harus jadi rame kayak gini gitu loh? Yang akhirnya kan juga sebetulnya aku tuh kasihan. Tapi ya sudah, aku pasti akan memaafkan. Tapi itulah yang dirasakan Mbak Nunung. Iya. Mungkin karena ini faktor aku sakit-sakitan. Terus aku juga udah nggak muda lagi, jadi cengeng. Dan selalu kangen ya. Kangen, pengen ketemu, paling nggak ditanya kabarnya, ngobrol gitu. Cuman itu yang aku butuhkan. Cuman itu. Aku nggak butuh apa-apa dari mereka. Ini kan kemarin juga pada saat pengobatan kan ya, ditemani suami gitu. Anak-anak juga nggak ada yang nemenin. Enggak. Emang itu Mbak Nunung yang mau anak-anak nggak nemenin, atau sebetulnya Mbak Nunung berharap? Maksud aku melarang kalau mereka mau? Enggak lah. Atau berharap juga Mbak Nunung sebetulnya mereka? Ya pasti berharap lah. Mbak Nunung tapi nggak pernah ngomong. Ya kenapa aku harus ngomong lagi, nanti rame lagi gitu loh. Nggak pernah bilang sama anak-anak, temenin dong gitu nggak? Enggak. Ya mereka mesti harus tahu lah. Gitu. Tuh ya. Dan yang paling menyiksa adalah karena nggak bisa ketemu cucu-cucu sekarang. Yang menyiksa saya terus terang nggak bisa ketemu cucu. Tapi Mbak Nunung semarah-marahnya Mbak Nunung masih memberi perhatian juga. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang? Masih aku bayar listriknya. Masih aku. Ada salah satu si saudara yang masih bisa menghubungkan gitu. Saudara yang masih intens banget sama aku. Ponakan ya. Aku suruh tanya, apa yang habis di rumah? Kenapa sih Mbak Nunung? Ini kan anak-anak udah pada gede-gede gitu. Tapi Mbak Nunung kayaknya selalu, selalu nggak bisa gitu kalau nggak. Ya karena mereka masih butuh saya. Masih butuh saya. Gak apa-apa lah, udah lah gak apa-apa. Tapi yang jelas mereka sudah beretikat baik. Ya karena memang di WA belum bisa, tapi mereka berusaha untuk di Instagram, di SMS. Walaupun sih belum semuanya gitu, tapi oh ya udah. Cukup meringankan. Iya. Ini kan kita bacanya juga kaget gitu, karena terakhir kita undang Mbak Nunung di 2 Agustus kemarin kan masih cerita seneng habis liburan bareng keluarga, bareng cucu-cucu, beliin semua perlengkapan sekolah ya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Sekarang paling pusing tuh kalau masuk tahun ajaran baru, karena anak-anak cucu dan ponakan Mbak Nunung pasti harus beli perlengkapan sekolah di waktu bersamaan. Fitnah atau fakta? Fakta dong. Iya ya. Ini udah masuk lagi tahun ajaran baru. Iya, kemarin kan tahun ajaran baru, hari baru dapat 2 minggu ini kali ya. Hampir liburan itu karena liburannya hampir sebulan mereka. Jadi kita liburan itu juga hampir sebulan gitu loh. Liburan keliling-keliling, kebetulan nih ke gunung-gunung gitu sama anak cucu saya, terus ada adik-adik saya, keluarga besar saya pokoknya. Terus pas mau masuk sekolah ya udah Umi buku, Umi tas, Umi sepatu, Umi gini, aduh semuanya. Ayo ya alhamdulillah aku masih ada rezeki, bisa. Terus yang seneng aja gitu. Ini kan kebahagiaannya Mbak Nunung juga dikelilingi oleh keluarga gitu ya. Nah ini kan kayaknya baru kita ngobrol, tapi apa sih sebetulnya yang memicu, atau kejadian apa yang sebetulnya memicu? Ada sih, pemicunya ada sih. Sebetulnya masalah itu dari hal yang sepele-sepele. Tapi mereka nggak peka gitu aja. Dari yang sepele yang akhirnya jadi meledak saya gitu loh. Saya masih menyempatkan waktu untuk mereka seneng,
Aku mau liburan itu anak-anak nanti punya cerita di sekolahan. Aku masih sempetin gitu, Fen, masih aku sempetin. Sampai belanjain mereka buku-buku. Kenapa ya mereka nggak peka ya? Kok mesti harus aku yang datang, aku yang telepon gitu. Tiba-tiba waktu itu terus meledak aja. Mungkin momennya udah pas gitu loh. Aku marah itu gitu. Udah disimpan lama. Ya. Apalagi Mbak Nunung kemarin habis sembuh dari sakit. Iya. Itu juga berpengaruh terhadap emosi. Kan sakit cancer itu kan pengaruhnya ke psikis kan gede banget ya. Naik turunnya gitu sampai aku dibilang bipolar, aku dibilang apa gitu ya. Mungkin juga bisa juga gitu loh. Di dalam kondisi Mbak Nunung yang sedang Mbak Nunung hadapi ya secara mental gitu maupun fisik juga, apa sih yang sebetulnya anak-anak tuh nggak tahu dan Mbak Nunung sebetulnya nggak pernah cerita ke mereka? Ya kenapa aku harus cerita? Mereka tahu kok gitu loh. Mereka tahu aku sakit, mereka tahu aku operasi, mereka tahu semuanya apa yang aku lakukan. Mereka tahu. Kenapa mesti aku harus cerita? Nggak perlu cerita. Ya mestinya mereka peka sendiri dong. Dateng kayak salah satu dua gitu. Oh iya, di mama mau operasi mata. Oh iya, di mama mau operasi. Jadi hal sepele-sepele gitu. Tapi aku masih berusaha untuk ya udah, nggak apa-apa ya. Yuk pulang ke Solo, aku kangen sama anak cucuku. Aku cuman kangen sama anak cucuku. Kalau tahu aku kepengen ketemu anak cucuku, pasti ketemu sama keluarga besar di sana kan. Ya udah gitu. Cuman, mereka nggak peka banget ya gitu loh. Aku tuh cuma pengen ditanya kabar aja loh. Apa sih dari anak-anak yang terlihat cuek, nggak pernah nanya kabar ini, apa sih yang paling berasa banget di hatinya Mbak Nunung tuh apa sih? Perasaan apa? Iya, aku bilang sama suamiku, bisa iya ya mereka. Kalau aku lagi kesakitan malam gitu ya, kan bekas operasi kadang-kadang sekarang udah mulai rasa sakit, kayak ditusuk-tusuk jarum gitu, kaku gitu. Apalagi kalau stres gitu, mereka kaku gitu, kesakitan terus aku nangis ya. Mereka semua ini tidur pules ya. Aku kesakitan gini nggak ada yang tahu ya gitu. Suamiku bilang, ya udah sabar nggak kan ada aku. Gitu, gue nggak ada yang tahu nanya kabar gitu. Tapi alhamdulillah, Fen, 1-2 mereka sudah mulai ngubungin aku karena memang lewat WA dia belum bisa. Tapi pasti suatu saat aku buka blog itu, aku buka. Ketika mereka menghubungi itu apa yang mereka utarakan sih? Ya, maaf Ma, selama ini aku nggak ngerti yang Mama harapin. Aku salah. Sampai mereka minta maaf Ma. Ridhomu adalah ridho Allah ya Ma. Ya mereka kayak menyesal banget gitu. Ya aku cukup. Ya udah, meskipun hanya 1-2 ya nggak masalah. Aku udah cukup seneng. Terus aku terpaksa aku blog yang aku blog cucuku, aku buka. Aku masih belum berani video callan, masih belum berani, tapi aku denger suaranya. Umi kenapa? Umi habis operasi ya gitu. Kenapa? Takut kangen banget kalau video callan? Iya. Umi kenapa gitu. Ya mudah-mudahan yang lainnya juga segera menghubungi, karena hati Mbak Nunung ini pasti akan mudah memaafkan gitu. Iya. Aku mudah banget memaafkan. Kalau aku nurutin marahku tuh udah dari dulu sebetulnya, tapi aku nggak pernah sampai aku bicara yang itu nggak ada, sebetulnya nggak ada rencana. Aku bicara kayak gitu nggak ada rencana. Di tempatnya Wendy itu nggak ada rencana apa-apa. Pas momennya itu pas lagi meledak-meledaknya aku pas podcast itu, dan nggak ada rencana. Terus pas Wendy ngomong, Mbak Nunung dari umur 9 tahun kerja buat keluarga, cuman kepingin menaikkan derajat keluarga biar nggak menjadi hinaan. Itu aku udah ngena banget itu. Wendy ngomong kayak gitu, nggak capek Mbak. Nah itu aku mulai mereka kayak gitu. Sebenarnya nggak ada rencana, Wendy pun nggak ngerti gitu loh.
Ya, Mbak Nunung nggak Terus pernah cerita. Wendy pun mau menayangkan itu, bilang, Mbak ini boleh ditayangin, boleh, biar mereka tahu semua, Wen, aku bilang gitu. Oh ya udah, Wendy aja masih izin, ini bisa nggak Mbak ditayang? Mungkin Wendy tahu ini akan jadi berita gede gitu loh. Kalau aku nggak mikir sampai di situ, Wen, aku pikirnya tadinya cuma buat keluargaku gitu loh, nggak buat semua gitu. Ternyata aduh, sampai ada salah satu keluarga tuh yang dia nggak bisa nahan sampai panggil psikolog, nggak tahan dihantam hujatan oleh netizen. Iya, sampai dia panggil psikolog, sampai dia dikasih obat. Ada salah satu keponakan aku. Dan itu membuat Mbak Nunung juga sedih. Iya sedih lah, sedih banget gitu. Padahal kalau ngomong-ngomong soal tekanan psikolog, betul kan Mbak Nunung ini sendiri juga sampai harus meminta bantuan? Iya, aku sendiri sampai sekarang masih didampingin psikolog. Masih sampai sekarang, karena memang itu udah lama. Karena aku kan ada panic attack yang udah parah banget kan, gitu loh. Terus kemarin aku ada kasus itu. Jadi masih ada rasa ketakutan, ada rasa deg-degan, rasa yang terus kena cancer, kena apa, dihantam, kena mata. Ini masih harus operasi, ada satu lagi yang masih harus aku operasi. Mungkin sama dokter nggak boleh berdekatan kan, dikasih waktu 2 bulan lagi baru boleh operasi. Ada sesuatu yang mau diambil di sini. Terus ya itu. Dan di tengah semua yang Mbak Nunung hadapi, tantangan-tantangan itu, Mbak Nunung masih tetap bekerja. Aku masih bekerja. Karena memang yang bisa mengobatin aku tuh sebetulnya kerja. Jadi aku, meskipun aku sakit hati, meskipun aku lagi nelongso, itu yang mengobatin aku cuman bekerja dan bekerja. Yang bisa obat buat aku bekerja. Kalau sampai aku nggak bisa bekerja, terus aku gimana? Mereka sama aku gimana nanti? Gitu loh. Perasaanku sampai sejauh itu gitu loh. Jadi obat aku ya cuman bekerja. Sebetulnya support sama keluarga tuh pengen banget, penting banget. Nah, ada kepikiran bahwa ya udahlah, kan udah pada gede ini, ya udah Mbak Nunung kerja untuk diri sendiri dan senang-senang sendiri. Gak bisa. Belum bisa ngelepas mereka. Mudah-mudahan Mbak Nunung sehat terus. Amin. Semangat terus, kerja menjadi obat juga. Happy menjadi kerja obat. Itu obat aku. Karena Mbak Nunung juga sering memberikan kita keceriaan. Mudah-mudahan sehat terus ya. Iya. Berikutnya ada Mary Riana yang kemarin sempat bertemu dengan Paus. Kita lihat dulu profil Mary Riana berikut ini. Mary Riana, motivator sekaligus pengusaha kelahiran 1980 yang kisah hidupnya dibukukan dan difilmkan dengan judul Mary Riana, mimpi $1 juta ini menjadi salah satu korban krisis 1998 hingga dikirim sang ayah untuk kuliah di Singapura menggunakan dana beasiswa dari bank pemerintah Singapura. Mary yang pernah mengalami kesulitan dalam berbisnis ini sering membagikan motivasi tentang kehidupan melalui Instagram. Wanita yang menikah dengan Alpha Christopher Cenderawasih pada 2004 ini 4 September kemarin berkesempatan menyalami dan mencium tangan Paus Fransiskus, seorang pemimpin tertinggi gereja Katolik saat berkunjung ke Indonesia dalam perjalanan apostoliknya di Asia Pasifik setelah sesi dialog bersama Scarlett Akrans di gereja katedral bersama Lyodra, Chelsea Islan, dan Happy Salma hingga Mary menyiapkan baju khusus berupa kain ulos yang memiliki makna sukacita. Apa saja persiapan yang dilakukan Mary Riana sebelum bertemu dengan Paus Fransiskus? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Mary Riana. Hai, apa kabar? Baik, kabar baik. Kamu kemarin juga kita lihat termasuk dalam deretan public figure yang berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Paus Fransiskus ya di acara Skolas. Oh, bacanya agak susah. Occurrentes. Tapi biar gampangnya Skolas aja. Atau sekarang udah ada Skolas Indonesia bahkan. Jadi itu adalah sebuah sebuah wadah pendidikan begitu. Iya, jadi Skolas ya pada umumnya itu adalah sebuah yayasan pendidikan yang diciptakan, dipelopori oleh Paus Fransiskus saat sebelum dia menjadi paus. Jadi pada saat itu dia masih menjadi uskup di Buenos Aires pada saat itu, dan akhirnya sekarang menjadi gerakan internasional dan sekarang juga udah ada di Indonesia. Jadi ini bergerak di bidang pendidikan ya. Pendidikan. Fokusnya tapi ada lagi nggak pendidikan? Tapi pendidikannya berbeda karena mereka punya cara belajar
belajar yang sangat berbeda. Mereka benar-benar inklusif, jadi benar-benar bukan hanya satu arah, tapi bagaimana dialog itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Caranya mereka belajar itu adalah dengan mendengar, listen, create, and celebrate. Jadi itu 3 prinsip utama bagaimana mereka belajar, dengan mendengarkan dulu, baru kita membuat sesuatu, baru abis itu kita men-celebrate dan merayakan bersama. Jadi itulah Skolas. Oke, Skolas. Coba kita lihat dulu cuplikannya seperti apa berikut ini. Baik, gimana? Apa yang kamu rasakan bisa ketemu langsung gitu? Iya. Paus Fransiskus. Sorry, aku masih sambil getar banget karena ini benar-benar is only by His grace. Ini benar-benar karena perkenanan dan kemurahan hati Tuhan. Saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Paus. Jadi it was unbelievable sih, dan itu anugerah terbesar dalam hidup saya sih. Berdekatan langsung gitu ya. Dengan Sri Paus itu apa yang kamu rasakan berkecamuk di hati kamu itu apa? Mungkin bagaikan seorang anak yang dari dulu merindukan, pengen banget ketemu sama bapaknya gitu, ayahnya. Jadi yang saya rasakan adalah seorang bapak yang sangat mengasihi anak-anaknya. Seorang bapak yang dengan kesederhanaannya, tanpa kata-kata gitu, kita bisa belajar banyak dari dia, dan kita bisa merasakan ketulusannya, dan ya hanya seorang anak yang merindukan bapaknya aja, dan ketika bisa berada bersama dia di tempat itu aja udah wow, luar biasa ya. It was beautiful. Bisa berkata-kata nggak pada saat itu di depan? Bisa. Jadi aku jadi pada saat bertemunya gitu ya. Jadi pada saat bertemu itu aku ingat banget, aku berlutut, pegang tangannya, dan aku bilang terima kasih. Yang pertama kali aku ucapkan itu terima kasih. I say thank you for your love. Terima kasih untuk kasihnya, Bapak. Please bless your daughter. Aku minta diberkatin. Tuh. Dan aku nggak akan terlalu lupain. Jadi pada saat itu Bapak Paus tersenyum, dan dia dengan suaranya dia bilang, please pray for me. Jadi aku pada saat itu, jadi ketika aku dengar beliau ngomong gitu, aku tuh kayak, aku nggak bisa berkata-kata, dan itu kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum aku akhirnya cuma bisa mencium cincin di tangannya, dan aku selesai gitu. Gilirannya. Tapi aku pengen gunain kesempatan ini karena menurut saya for such a time as this gitu, di kesempatan ini mungkin banyak dari kita setiap kali kita ketemu sama Bapak Paus, kita pengen minta didoain, minta berkat gitu. Tapi mungkin saat ini saya pengen kita sama-sama mendoakan beliau, mendoakan apapun juga yang ada di hati, intention doanya beliau, dan yang pastinya mendoakan semoga Bapak Paus tetap selalu sehat, panjang umur. Apapun yang sedang dia doakan Bapak Paus, kita akan sama-sama doakan yang terbaik untuk pelayanan Bapak Paus. Jadi itu sih. Amin. Sorry, aku. It's okay. It was beautiful. Thank you. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi Musik.